Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esi Belajar, jumpa kembali. Alhamdulillah kali ini akan membuat soal pilihan ganda di Google Classroom. Buka kelas di tugas kelas, diklik. Ya, sudah semua topiknya kemarin di penilaian pendapatan nasional saya membuatnya. Nah, ini ada salah kebetulan ya, penilaian pendapatan nasional. Nah, ini bisa dibetulkan dengan klik tanda titik-titik 3. Ganti nama untuk membetulkannya. Ya, nasional, A-nya yang dihapus. Misalnya ada kekeliruan, bisa dibetulkan, ganti seperti ini. Mengganti. Kemudian akan melanjutkan soal, klik soal ini. Nanti ini akan diisi oleh siswa sebelum masuk ke soal. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada tanda pensil, diklik untuk mengedit. Klik, sudah. Ya. Sebelum masuk ke pembuatan soal, nanti soal di bagian 2, ini dilakukan dulu setelan. Setelan dibuat. Ini juga salah ya, berarti ya, karena copy paste dari judul ini dibetulkan dengan cara menghapus dulu biar ya, betul. Kemudian ini lakukan setelan, tandanya seperti lingkaran bergerigi. Kalau didekati gini akan muncul tulisan setelan. Nah, setelannya sudah. Setelan ini ada umum, kumpulan alamat email. Kalau Sobat ST tidak menginginkan kumpulkan alamat email, biarkan saja, tidak usah dikasih tanda centang. Perlu masukan, batasi ke 1 tanggapan. Artinya siswa diberi kesempatan hanya 1 kali memberikan jawaban. Kalau ya, ini dikasih tanda centang. Responden edit setelah mengirimkan. Kalau tidak menginginkan, ya udah biarkan, nggak usah dicentang. Lihat diagram akses dan respon teks. Kalau tidak menginginkan, biarkan dicentang. Jadi siswa tidak bisa mengedit. Kemudian di sebelahnya presentasi, tampilkan status progres. Kalau tidak menginginkan, tidak usah dicentang, tapi kalau menginginkan dicentang. Kemudian acak urutan pertanyaan. Maksudnya kalau Sobat S itu menginginkan pertanyaan antara satu siswa dengan siswa yang lain itu urutannya tidak sama, berarti diacak. Ini silahkan diberi tanda centang. Tapi kalau ingin mengurut ya tidak usah dicentang atau uncentang. Kemudian pesan konfirmasi ini dari Classroom itu sudah menyediakan tanggapan Anda telah direkam, tapi kadang anak nggak mudeng, sudah kirim muncul ini masih tanya, Bu, sudah terkirim belum ya? Boleh diganti dengan bahasa yang mudah diterima anak. Misalkan jawaban sudah terkirim. Jawaban sudah terkirim. Boleh saja, monggo, sesuai keinginan. Kemudian kuis, ini opsi, ya ini jadikan kuis, ya otomatis harus diaktifkan seperti ini. Opsi kuis, rilis nilai, ini bisa segera. Kalau tidak segera, ini berarti tidak usah diklik. Sehingga yang diklik adalah nanti setelah peninjauan manual. Kemudian responden dapat melihat nilai. Kalau Sobat ST itu menginginkan responden tidak bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, ini tidak usah diberi tanda centang. Jangan lupa Sobat ST harus klik simpan. Ya, simpan. Nah, ternyata ini ada yang menanyakan email. Ini harus dirubah. Kalau ingin menanyakan email ya biarkan seperti ini. Tetapi kalau tidak ingin menanyakan email siswa, ini diubah setelannya. Ini uncentang. Sudah, simpan. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya Sobat ST, setelah selesai menyetel soal, tempat untuk membuat soal itu di bagian yang kedua. Ini diturunkan dulu. Sebab nanti kalau nggak diturunkan akan tampil soalnya itu di atas atau sejajar dengan identitas. Tapi kan di sini ya. Di sini di bawahnya token. Nah, ini klik ini, tambahkan bagian. Nah, bagian inilah
tempat untuk membuat soal, bagian yang kedua. Ini bagian tanpa judul bisa diganti sesuai keinginan dari Sobat Esti Belajar. Misalnya saya ganti sesuai dengan judulnya tadi, penilaian pendapatan nasional. Atau sesuai dengan topiknya. Copy paste saja di bagian ini. Seperti ini. Ya, ini akan berubah menjadi soal. Nah, soal penilaian pendapatan nasional. Selanjutnya masuk ke soal, tambahkan pertanyaan. Nah, ini ada di bawahnya deskripsi. Saya hampir kelupaan, sifatnya opsional. Ini bisa dikasih petunjuk bagaimana cara menjawab. Misalnya, klik jawaban yang benar. Nah, seperti ini Sobat Esti. Selanjutnya masukkan pertanyaan. Klik tanda plus ini untuk membuat pertanyaan. Sobat Esti untuk membuat pertanyaan bisa langsung mengetikkan soalnya di pertanyaan ini. Tapi kalau Sobat Esti itu sudah memiliki bank soal, bisa dibuka atau dari drive-nya sudah ada. Tinggal memasukkan saja. Buka bank soalnya, kemudian lakukan copy paste satu persatu. Misalnya ini bank soalnya, saya ambilkan dari sini, dibuka dulu. Udah terbuka, ini soalnya saya copy-kan. Nah, lakukan copy paste soal, enggak usah karena tadi mengendaki soalnya itu diacak sehingga enggak perlu diberi nomor. Pilihan ganda, kemudian masukkan opsinya. Opsinya juga tinggal copy paste. Iya, enggak usah diberi abjad karena tadi mengendaki dalam bentuk pilihan dalam bentuk acak ya. Kalau diacak nggak usah dikasih A. Ini bisa dihapus A-nya juga B-nya atau disetting dulu dari sana, nggak usah dikasih A B C D E ya kan, seperti ini. Agak lama sedikit, belum disiapkan, masih dalam bentuk A B C D. Sudah. Kemudian tambahkan kuncinya. Kuncinya tadi apa? Saya bisa melihat lagi ke soal biar juga betul. Walau contoh kuncinya A, ini saya klik kuncinya, masukkan kunci, klik dulu masukkan kunci ya. Ini kunci jawaban, diklik. Kalau sudah seperti ini baru diklik, ini kuncinya, masukkan poin. Poinnya biasanya sih poin tertinggi 100 sehingga kalau mau memberikan poin dibagi dengan jumlah soal. Karena soalnya contoh ini saya kasih 2 aja soalnya sehingga ini dikasih skor 50 satu soal. Kalau sudah ini klik selesai. Soal pilihan ganda selesai. Siswa wajib menjawab. Siswa wajib menjawab. Oke, siswa wajib menjawab. Ya, acak urutan opsi biar setiap anak nanti urutannya nggak sama pilihan gandanya. Kemudian untuk berikutnya tambahkan soal yang kedua, pertanyaan. Ini akan dibuat dalam bentuk yang berbeda, misalkan soal dalam bentuk tabel. Ini tidak bisa langsung copy paste, tapi harus dirubah dalam bentuk gambar dulu menggunakan screenshot atau bisa juga menggunakan snipping tool. Soalnya seperti ini biasa di bahasa yang menggunakan percakapan itu juga nggak bisa langsung copy paste. Nanti efeknya adalah soal kalimatnya itu nyambung jadi satu sehingga percakapannya sulit untuk dipahami. Matematika, fisika yang banyak menggunakan simbol-simbol, nah ini biasanya dirubah dulu dalam bentuk gambar. Ini soal tetap di copy dulu ke dalam pertanyaan soalnya. Nah, nomornya dihapus karena acak. Kemudian tadi ada tabel, nanti gunakan sisipkan gambar. Ini diklik. Nah, sisipkan gambar soalnya tadi dirubah dalam bentuk gambar dulu. Misalnya ini ya gambarnya. Saya menggunakan snipping tool. Klik aja di start, cari snipping, ketikkan snipping tool. Ini saya panggil S gitu sudah muncul.
Kemudian sudah muncul di sini, klikkan New. Ya. New ini saya yang tadi saya ulang karena menutupnya ini saya geser dulu. Menutup yang akan diambil gambarnya. Ya, ini new. Kemudian sudah berubah agak menjadi grey atau abu-abu. Nah, inilah gambar yang dibentuk. Ya, kemudian diklik. Kalau sudah klik ini, klik tanda save. Bisa file save. Save. Mau di save di mana? Harus diingat. Misalnya saya save saya jadikan satu di sini biar jadi satu. Di video ini soal nomor 2 misalnya saya kasih nama 2 sehingga nanti harus ingat. Ambil gambarnya itu 2. Nah, ini aja video. Saya kasih nomor 2. Filenya 2, save. Nah, ini saya minimize. Saya cek ke 2 ya. Tadi langsung menuju sini cari di picture. Picture ya. Ini picture tadi ini gambarnya sudah ketemu nomor 2. Kemudian diklik, klik open. Ya. Ya, gambar soal sudah tampil di Google Classroom. Kemudian ini baru belum lengkap soalnya. Bisa ditambahkan, perhatikan data, ini kan perintah untuk memperhatikan data, datanya ini dalam bentuk gambar dengan snipping tool. Kemudian di sini ada tanda titik-titik untuk menyisipkan pertanyaannya tadi, tambahkan teks. Tambahkan teks di sini, diambil kembali kepada soal dari urutan di atas. Nah, ini perintahnya, di copy ke sini. Nah, ini baru membentuk soal. Kemudian masuk di opsi. Opsinya masukkan soal pilihan gandanya. Di copy paste dari sini. Ya, inilah soalnya tanpa pilihan ganda. Tanpa pilihan ganda. Oke, lakukan copy paste. Sudah. Selesai 2 soal. Ini opsinya harus dihapus biar anak nanti nggak bingung kalau menerima. Dah selesai. Kemudian masukkan kuncinya. Kunci jawabannya diklik. Nah, kunci jawabannya diklik. Ya, ini masukkan kuncinya, saya tidak hafal. Kuncinya adalah yang ini. Diklik. Sudah selesai. Masukkan poinnya. Masukkan poinnya. Karena hanya 2 soal, ini tadi soal 50. Nah, sehingga total poin total di sini ada 100. Ada 100 nilainya. Kalau sudah, klik selesai. Oke, pembuatan soal pilihan ganda selesai. Ini kembali ke kelasnya. Soal. Kemudian kalau sudah soalnya ini bisa dilakukan pratinjau. Pratinjaunya bisa dari edit sebelum dikirim ke siswa. Ini pratinjau tanda mata. Nah, nanti tampilannya seperti apa toh? Seperti ini. Nah, lakukan edit. Nah, seperti inilah soal yang akan dihadapi siswa atau dijawab oleh siswa. Demikian Sobat ST Belajar, cara membuat soal pilihan ganda sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.